Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam sehat dan bahagia untuk guru-guru hebat. Saya Yuli Irawati, SD SPD CGP Angkatan 9 dari SMA Pulkus 2 Bandar Lampung. Tergerak, bergerak, menggerak. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Munawar MPD sebagai fasilitator dan Ibu Restianita SPDGS sebagai pengajar praktik atas bimbingannya. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tidak hadir hari ini siapa? Semuanya apa? Sakit. Kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir hari ini minggu depan dapat mengikuti pelajaran kita dengan amin. Sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, kita akan buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa coba? Ya, kita akan membudayakan budaya positif. Budaya positif itu artinya yang ada dalam diri kalian. Rasa tanggung jawab terhadap kalian, diri kalian. Tata tertib yang ada di sekolah kita apa? Adanya 5 S. Apa 5 S? Salam, sabar, sopan, santun. Terus apa lagi? Kita masuk jam berapa? Itu aturan sekolah ya? Kira-kira aturan sekolah yang ini baik apa enggak? Baik. Kalau baik, kita masukkan dalam budaya positif dalam diri kita ya. Jadi dalam diri kalian dulu ya. Kalau kaliannya sudah merasa tanggung jawab, otomatis yang kalian kerjakan itu tidak ada beban ya. Jadi budaya positif harus kita tanamkan dari dalam diri kalian sendiri ya. Masuk pagi, mengerjakan tugas dengan baik, apa lagi? Ayo sebutkan, ya. Menghormati teman, berbicara. Oke, artinya keyakinan kelas, keyakinan diri kalian sendiri ya, budaya positif atau kesepakatan kelas, ya. Nanti ini Ibu bagikan, silakan kamu isi di sini, dibantu Anda, dibagikan ke teman-temannya, diisi. Tentang keyakinan kelas. Silakan diisi, diambil satu-satu, ditulisnya di yang tidak ada tempelnya, dibagiin ke teman-temannya. Ya, oke. Mohon dibantu. Sudah? Silakan dibagi. Nanti setelah kalian isi, ya, setelah kalian isi dibantu ini. Siapa namanya? Dito, tempel sini Dito. Sama Fitra, berdua Fitra. Kita tempel di sini ya, kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Ya, silakan diisi yang ada di sekolah kita ya. Misalnya tepat waktu masuk dan keluar kelas ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Silakan diisi, nanti kita tempel di situ ya. Empati terhadap teman, peduli terhadap teman, silakan boleh ya. Bertanya jika tidak peduli, jaga kebersihan ya, kemudian mematuhi protokol kesehatan. Ini kalau sakit pakai masker ya, batuk jadi nggak batuk sembarangan. Oke, silakan ditulis. Kemudian budaya 5R. Apa 5R? Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin ya. Nah, silakan kamu tulis di situ tempat mengumpulkan tugas banyak ya. Jaga imun agar aman ya. Silakan ditulis keyakinan kelasnya kamu. Apa? Misalnya
budaya 5R, silakan ditulis di note yang Ibu berikan. Oke, silakan. Nanti kita tempelkan di sini ya, di papan ini kita tempelkan. Silakan yang sudah silakan ditempel langsung. Iya, Bu. Tahu ya? Yang sudah tulis aja satu keyakinan kelas yang kamu tanggung jawab. Misalnya, saya datang tepat waktu. Saya meminta izin jika keluar kelas. Kalau bisa satu aja. Stiker notnya masih ada nggak? Kalau ada yang salah silakan diganti. Masih ada stiker notnya? Siapa yang ini? Salah yang tempelnya kalau di depan ya? Satu aja. Yang sudah silakan tempel ke depan. Keyakinan kelas kita. Tempel yang udah. Nah, silakan. Ya, nggak apa-apa. Yuk. Langsung saja. Man, tolong. Tiket tepat waktu. Sisanya bisa dikembalikan sekitarnya. Yang bagus. Internetnya masih ada. Oke. Ya, semua. Oke ya. Ya. Terima kasih. Semuanya sudah ditempelkan? Ya, masih ada. Amin. Ya. Jadi apa keyakinan kelas kita hari ini? Satu dalam barisan sini. Menjaga kebersihan. Yang bagian ini? Disiplin. 5S. Apa lagi? Masuk dan keluar. Terus yang ini? Jaga iman dan imun agar aman. Agar aman, iman, imun dan aman ya jadinya ya. Kalau yang bagian ini? Mandiri. Mandiri. Apa lagi? Udah. Ya, sesuai dengan profil Pancasila ya, harus mandiri. Artinya tidak boleh Makan di kelas. makan di kelas. Oke. Ya, jadi kesepakatannya sudah kita buat. Kita foto bersama hasil kita. Semuanya berdiri. Mantap. Ya, sini baris. Ayo. Kita. Udah, Bu. Baiklah, tadi sudah kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita bersama untuk budaya positif ya, artinya budaya positif yang bagus, yang baik untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena kalau motivasi dari guru, dari teman ya, otomatis kalian nggak ada bu gurunya, cuek aja lah ngerjain apa-apa, nggak ada teman, udahlah biarin aja. Jadi kalau punya rasa tanggung jawab, walaupun kalian tidak diperintahkan harus mengumpul sekarang atau temennya harus bersama-sama mengerjakan sesuatu, kalau punya rasa tanggung jawab dengan sendirinya kamu akan mengerjakan tugas dengan baik. Oke, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita bersama, silakan dibaca. Ayo, silakan. Dito ya, yuk. Baca kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas yang pertama yaitu ada tepat waktu masuk dan keluar kelas. Ya. Terus apa lagi? Yang kedua ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga ada menyimak penjelasan guru. Keempat, bertanya jika tidak mengerti. Kelima, empati terhadap sesama teman. 6, jagalah kebersihan. Oke.
Terima kasih Dito, tepuk tangan Dito. Silakan yang perempuan, tapi dari yang laki-laki mewakili yang perempuan, saya Pak Bunga. Ayo Bunga Citra. Silakan untuk membacakan kesepakatan keyakinan kelas kita bersama. Kesepakatan kelas ada jaga kebersihan, terus ada tidak terlambat masuk kelas, terus saling menghormati dan menyayangi dan saling menjaga kebersihan kelas, terus tidak boleh terlambat datang tepat waktu, terus berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, makasih ya. Jadi kesepakatan kelas bersama ya. Terima kasih banyak. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas bersama ini harus kita jalankan dengan motivasi diri ya, motivasi diri sendiri. Jadi nanti nggak ada Ibu Yuli, udahlah bodo amat gitu. Enggak, tapi semua guru apapun yang diberikan tugasnya harus kalian jalankan, harus kalian tanggung jawab ya, tanggung jawab. Oh saya pagi datang, jam berapa masuknya? 7.15. Pulangnya 3.45. Kemudian waktunya istirahat gunakan untuk sholat, makan, bermain bersama teman, bermain gadget silakan. Ketika waktu belajar, diskusi ya silakan diskusi. Terima kasih atas kesempatannya, kesepakatan kita kelas bersama, keyakinan bersama ya. Kita yakin bahwa kita akan menjadi anak-anak yang sukses, yang pintar dengan rasa tanggung jawab, budaya positif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa. Pengimbasan guru penggerak, penerapan budaya positif, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Perintis 2 Bandar Lampung, berkolaborasi, saya Yuli Irawati SCSPD, Bu Parmawati SPD, Pak Abdurrahman SPD GR, dan Bu Nurin Pratiwi. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam sehat dan bahagia untuk guru-guru hebat. Terima kasih sudah hadir dalam pengimbasan budaya positif. Saya Yuli Irawati beserta kami 3 CGP kolaborasi. Yang pertama Pak Abdurrahman yang akan menyampaikan tentang segitiga restitusi ya. Kemudian Bu Parmawati akan menyampaikan keyakinan kelas. Ibu Nurin akan menyampaikan tentang hukuman atau penghargaan ya. Nanti kami akan berkolaborasi. Untuk materi pertama saya akan mencoba menyampaikan teori tentang budaya positif ya. Ini kami grup SMA Perintis 2 CGP Angkatan 9. Selanjutnya modul kecapeannya. Bisa enter? Oh, di slide-nya nggak ada ya. Mohon maaf kesalahan teknis. Nah, kami akan menyampaikan tentang modul 1.4 budaya positif. Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan saya sampaikan. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Baik Bapak Ibu ya. Ini ada kertas, silakan Bapak Ibu tuliskan yang berharga di kertas Bapak Ibu. Kemudian setelah dituliskan silakan disimpan, dikepal. Kemudian teman sebelahnya untuk
Ada lagi? Bu Surya masih cukup? Satu lagi? Masih ada? Semuanya udah kebagian? Udah taruh aja situ, nggak apa-apa Bu. Ya, silakan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan, benda apa saja. Misalnya kamu Bapak Ibu nulis emas. Setelah ditulis emas, dilipat, digenggam, ya. Emas atau pacar tercinta misalnya ditulis ya. Kemudian apapun silakan ditulis ya. Yang berharga ya. Oke, sudah semua ditulis? Ya, silakan dipegang, diremas ya, disimpan. Kemudian sebelah-sebelahnya berpasangan, sebelah-sebelahnya saling bagaimana caranya untuk membuka punya temannya. Dirayu boleh, diapakan boleh. Mau ya silakan dipegang, kemudian temennya ambil buka gitu. Siapa yang ada temennya? Cari temennya. Ayo silakan boleh bergerak. Ya silakan dibujuk. Saya minta dong kertas Anda gitu. Saya minta kerjas Anda gitu. Ayo. Ada? Sudah? Oke. Gimana? Sudah dipegang semua kepalanya? Ada yang dapat? Ada yang dapat? Dapat semua? Semua yang dapat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Berikutnya Ibu. Ya? Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan? Yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Kemudian dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Ayo. Oke. Ya, silakan Bu Ake. Saya Bu ya, untuk yang pertama apakah Anda atau membuka kepalan tangan Anda? Saya tidak membuka. Tidak membuka. Berharga buat saya. Wah, berharga. Oke. Terus yang kedua, apakah Anda atau menutup ini yang untuk teman ya Bu ya? Mana? Kalau untuk teman kebetulan rekan saya Ibu Eka dia memberikan ke saya. Wah, menyerahkan. Berarti Wah, diserahin. Tadi ini adalah saya sebagai kendali, sebagai posisi kontrol bisa mengontrol oleh rekan saya Ibu Eka. Iya. Oke, terima kasih Bu Ake. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Oke, bagus ya. Jadi betul sekali. Mari kita lihat jawaban berikutnya. Oke, betul ya tadi yang dijawab ya. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama, kedua bervariasi ya. Antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita ya, yang mengontrol ya, kita sendiri yang mengontrol ya, atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Berikutnya. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori ya. Guru mengontrol murid. Ada yang bisa membantu membacakan? Pitia. Ibu Pitia baca ilustrasi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, terima kasih Bu Pitia. Jadi seperti itu ya, guru mengontrol murid. Artinya kita mengontrol murid. Terus murid kalau
menuruti aturan kita, berarti dia bersedia untuk dikontrol. Oke, slide berikutnya. Bisa dibantu Ibu Meza. Kelihatan? Ayo Bu Meza. Nggak kelihatan. Bu Lili. Dibaca Bu Lili ilustrasinya. Mari Bu Lili. Ilustrasi. Ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke ya, di sini penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi terkadang kita memerintah anak ini ngerjain tugas, nanti ibu beri nilai 100. Atau kalian kerjakan tugas, nanti ibu beri hadiah yang juara 1. Ya, itu artinya positif, penguatan positif. Tapi kita lihat lagi slide berikutnya. Oke, bisa dibantu Pak Miftah. Oh, miring-miring. Berdiri Pak. Sini sama Bu Tute. Ya, menggunakan kritik. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol diri, mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, terima kasih Pak Miftah. Ya, jadi kadang-kadang seperti kamu salah, kamu ini, kamu terlambat segala macam. Kadang-kadang kita memberikan rasa bersalah ya kepada mereka ya. Dan itu dalam KHD budaya positif kita harus menghamba kepada anak. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang kasar seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Oke. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa ya percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya, kalau kita maksa memang betul orang lain akan mengerjakan, murid akan mengerjakan. Tapi mereka akan memberikan kesan yang bisa positif, bisa negatif, tergantung dari yang kita perintahkan. Berikutnya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini kita masih pakai Stephen R. Covey, Principle Center Leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah ya kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, berikutnya. Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Betul? Betul. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Ya. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, betul? Ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Di sini kita menurut KHD kita harus berpikir menang-menang atau benar-benar. Jadi tidak mencari yang salah ya. Berikutnya, apakah Anda setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak ya? Setuju? Tidak? Oke. Tidak. Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Tidak. Mari kita lihat. Berikutnya, makna kata disiplin. Ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlihat di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berikutnya, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Ya, Ki Hajar menyatakan bahwa kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Ya, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri, motivasi dalam diri sendiri. Ya, berikutnya, oke, yang ini yang akan kita tanamkan ke peserta didik kita ya. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri terkait nilai-nilai kebajikan universal yang kita dan murid yakini. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya bahwa kita harus menanamkan disiplin positif kepada siswa dan kita mengajarkan menghamba pada anak, artinya berpihak pada anak. Karena anak adalah sudah kodrat alamnya, minat bakat mereka sebetulnya sudah ada. Kita sebagai guru tinggal menggaris tebalkan kodrat mereka. Kodrat zamannya apa? Kita zaman teknologi ya. Zaman teknologi, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak kita sekarang lebih pintar teknologinya. Jadi kita harus kodrat zamannya mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar kita. Baik motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Manusia dalam berperilaku atau bertindak tentu memiliki motivasi atau alasan sendiri. Motivasi tersebut bisa karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, hukuman, dan bisa juga karena ingin mendapat pengakuan berupa penghargaan. Motivasi ini merupakan motivasi eksternal ya. Kalau yang penghargaan itu eksternal. Wah, kalau ada hadiah saya mau ngerjain. Kan murid seperti itu kadang-kadang ya. Wah, saya juara 1, dikasih A+, dikasih bintang, dikasih bembeng misalnya seperti itu namanya penghargaan. Tapi dalam KHD, Ki Hajar Dewantara itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Ya. Oke, berikutnya. Nah, disiplin positif ya seperti ini. Teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, teori motivasi, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol nanti yang akan diterangkan lebih lanjut oleh Bapak Abdurrahman. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, nanti akan
diterangkan lebih lanjut oleh Ibu Parmawati. Kemudian segitiga restitusi. Nah, kita akan belajar segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Segitiga sama kaki ya. Jadi sama sisi, jadi semuanya harus sama yang akan disampaikan oleh Ibu Nurin nantinya ya. Oke, berikutnya. Ya. Untuk menciptakan lingkungan yang positif ya, terutama kita semua warga sekolah ya, perlu adanya saling mendukung untuk mengembangkan sekolah yang baik, budaya positif, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kalau kita sudah mempunyai rasa disiplin dalam diri, insya Allah guru dan murid akan dapat menciptakan budaya positif. Ya, insya Allah nanti murid-murid kita akan selalu belajar sepanjang hayat. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat profil Pancasila? Satu apa? Beriman. Oke, Bu Rina. Oke. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, Bu. Oke, ada lagi yang kedua. Berkebinekaan global. Terus? Gotong royong, mandiri. Bernalar kritis, kreatif. Ya, jadi ada 6. Jadi seperti itu ya. Oke, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal, motivasi intrinsik dalam diri ya. Lanjut Ibu. Kata-kata seperti ini ya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan teman-teman anak-anak didik kita ya. Kebersihan, keterterangan, peduli, belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, dermawan, rendah hati, kedamaian ya. Itu nilai-nilai kebajikan nanti yang akan di keyakinan kelas kita. Rasa hormat, tanggung jawab. Oke, berikutnya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kegiatan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia. Ya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini teori motivasi, hukuman dan pengaruh restitusi ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, semua orang pengen merasa nyaman ya. Jadi kadang untuk menghindari hukuman banyak cara ya. Nah dari situ kita perlunya adanya motivasi internal. Kalau eksternal ya itu terjadinya banyak merasa bersalah. Ini harus ini, kamu dihukum segala macam. Nah dalam hal ini kita akan mencoba untuk mengontrol ya motivasi perilaku manusia. Lebih baik jadi anak itu tidak merasa, aduh nanti kalau saya terlambat nanti dimarahin sama Ibu BK. Tapi mereka gini, saya datang tepat waktu karena memang saya butuh belajar. Nah nanti kita tanamkan seperti itu. Oke, berikutnya hukuman dan penghargaan ya. Sama tadi udah dijelaskan. Jadi harus ada hukuman dan penghargaan, tapi di sini kita harus konsekuensi ya. Harus adanya kesepakatan atau keyakinan kelas antara guru dan murid. Nanti akan kita kesepakatan kelas atau keyakinan kelas guru dan harus seperti apa? Harus mengerjakan tepat waktu. Kemudian kalau tidak mengerjakan tepat waktu seperti apa? Itu artinya keyakinan guru dan murid ya. Kalau sudah punya keyakinan, rasa bertanggung jawab murid juga akan terbina. Jadi mereka tidak mengerjakan sesuatu itu tidak melakukan apa dengan paksaan. Tapi ini tanggung jawab loh, tanggung jawab saya sebagai pelajar. Oke, berikutnya. Restitusi ya, sama memperbaiki kesalahan. Jadi kita nggak usah ngecap dulu, kamu terlambat, kamu begini, tidak. Ya jadi kita perlunya ada restitusi.
ya. Jadi adanya memperbaiki kesalahan. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu begini? Jadi memang kita harus ada nanti akan lebih lanjut segitiga restitusi yang memvalidasi. Jadi harus ada kenapa terlambat, kenapa, harus meyakinkan dulu. Ya, berikutnya, oke. Nah, restitusi ini ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi ya. Kemudian, nah, budaya positif ya, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas itu kita buat keyakinan kelasnya sehingga menimbulkan lingkungan positif dan budaya positif untuk sekolah kita. Terima kasih untuk materi awal ini tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk sesi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Parmanita yang akan Parmawati. Oh iya maaf, Ibu Parmawati SPD yang akan menyampaikan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk guru-guru hebat semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Oke, kita masih panjang. Jadi insya Allah hari ini yang kita dapat ini sangat bermanfaat untuk kita nanti pembelajaran kita di kelas. Jadi bagaimana merubah paradigma kita, pemikiran kita tentang yang selama ini kita lakukan ternyata banyak hal yang harusnya nggak seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Oke, apa sih keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu salah satu cara atau langkah yang bisa kita gunakan untuk menimbulkan kembali atau menumbuhkan kembali disiplin positif. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas gitu? Karena dalam keyakinan kelas itu dalamnya ada tindakan dan perilaku kita di dalam kelas yang itu akan menentukan terciptanya lingkungan yang positif di dalam kelas kita. Nah, saat siswa-siswa atau anak di dalam lingkungan kelas kita itu sudah menerapkan semua keyakinan kelas yang kita terapkan, yang sudah menjadi keyakinan kelas antara kita dengan siswa, maka akan menimbulkan pembiasaan-pembiasaan yang positif dalam diri siswa kita. Saat sudah tercipta pembiasaan yang positif dalam diri siswa kita, maka akan ada yang namanya menumbuhkan budaya positif. Nah, kita bayangkan kalau misalnya semua guru di sekolah kita sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi memang setiap guru kita diharuskan untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Itu untuk apa? Untuk menumbuhkan budaya-budaya positif buat siswa kita di kelas. Nah, saat sudah menerapkan itu semua, kita bayangkan itu sudah menjadi pembiasaan dalam diri siswa kita, maka akan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Saat budaya positif itu sudah sudah muncul di sekolah kita, berarti akan timbullah yang namanya kondisi pembelajaran yang sangat nyaman sekali. Kenapa? Karena anak-anak kita sudah sadar sekali melakukan pembiasaan-pembiasaan tanpa paksaan. Itu harapan kita saat kita melakukan keyakinan kelas. Terus Bu, oke. Keyakinan kelas atau peraturan kelas sih? Kan ada keyakinan, ada peraturan. Lanjut Bu. Nah, jadi yang namanya keyakinan kelas ini berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan bersifat lebih abstrak atau universal, umum.
Nah, berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu dia kalimatnya kalimat-kalimat positif. Ya, tidak ada kata jangan, tidak, itu tidak. Jadi kalimat-kalimat positif yang sifatnya universal. Sedangkan peraturan itu bersifat lebih rinci dan konkret langsung pada intinya. Itu kalau peraturan. Coba lagi Bu. Nah, ini ada beberapa peraturan yang biasa kita tahu, ada contoh beberapa peraturan seperti menggunakan helm saat mengendarai motor. Ini kan merupakan suatu aturan. Jadi saat kita naik motor, kita harus pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Biar selamat. Biar selamat. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang melindungi selamat. Jadi di sini nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor adalah keselamatan keyakinannya. Diklik. Tuh. Kemudian peraturan berikutnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini salah satu peraturan siswa kita diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sini kita akan menerapkan nilai-nilai apa di sini kalau membuang sampah pada tempatnya? Menjaga kebersihan itu. Jadi kebajikan, nilai kebajikan yang ingin kita angkat pada membuang sampah pada tempatnya adalah nilai menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Anak-anak kita sering ya pakai kata-kata kasar itu. Jadi peraturannya dilarang menggunakan kata-kata kasar. Dan di sini nilai kebajikan yang ingin kita angkat itu apa? Bersikap positif, kemudian menghormati orang lain gitu. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan. Jadi yang namanya keyakinan itu sifatnya universal, umum. Misal nih, anak kita sering datang terlambat. Keyakinan peraturannya apa di kelas? Jangan datang terlambat. Tuh. Nah, kalau secara keyakinannya, secara universalnya apa? Disiplin. Datang tepat waktu itu dalam bentuk positifnya. Kalau kita ingin ngambil datang tepat waktu atau nilai-nilai disiplin yang ingin kita terapkan. Atau misalnya kita sering lihat di kelas kita anak tertidur saat jam pelajaran. Kita buat ini peraturan jangan tidur saat jam pelajaran. Artinya saat kita ingin mengangkat nilai-nilai kebajikan atau keyakinannya itu apa yang akan kita angkat di sana? Menghargai orang lain. Bagaimana kita akan dihargai kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri? Anak-anak tidur tuh di kelas. Dia tidak menghargai orang lain pun, artinya dia juga tidak menghargai dirinya sendiri. Artinya ini beberapa contoh peraturan-peraturan yang akan kita buat keyakinan. Itu nanti kita akan membuat keyakinan-keyakinan kelas yang berdasarkan peraturan-peraturan yang biasa kita terapkan di kelas. Oke, lanjut Bu. Nah, sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi di sini yang namanya keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan jelas pada intinya, tapi kalau keyakinan itu lebih abstrak, lebih umum. Kemudian sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kenapa? Agar mudah diingat oleh siswa. Kalau banyak kita nerapin ada 10 keyakinan kelas, mungkin siswa akan lupa. Nggak usah banyak-banyak, 5-6 keyakinan kelas yang itu mencakup dari beberapa peraturan yang biasa kita terapkan di kelas. Kemudian berupaya pernyataan yang sifatnya universal. Jadi jangan mengerucut seperti peraturan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Apa yang menjadi kebiasaan buruk siswa kita di situ, kita akan angkat nilai-nilai positifnya menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau tidak ada, tidak sesuai dengan kondisi kelas kita, tentu akan sulit kita menerapkannya. Anak di situ ya sudah aktif nih, sudah rajin, nggak ada yang tidur dan segala macam, kita menerapkan peraturan yang seperti itu, ya sama aja itu nggak ada efeknya gitu. Artinya bagaimana kita menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan yang tadinya tidak baik menjadi suatu yang baik. Jadi sesuai dengan kondisi kelas kita. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Itu artinya dari peraturan yang tadinya positif kita buat menjadi yang lebih yang negatif menjadi positif. Kemudian semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan kita yang buat biasanya. Nah, kalian jangan begini. Pasti kita begitu. Jangan main HP saat ibu menjelaskan. Jangan ada yang tertidur. Jangan ada yang begini. Itu peraturan kelas yang kita buat dari kita. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita melibatkan siswa.
supaya apa? Mereka akan dengan mudah untuk melaksanakan itu. Itu tujuannya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti ada merumuskan peraturan kelasnya. Peraturan kelasnya dulu seperti apa. Setelah peraturan kelas itu, kemudian kita ubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Ya, Ibu-ibu, ini tahapan proses pembuatan keyakinan kelasnya. Nah, sekarang kita lihat contoh video praktik penerapan keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam bahagia ya untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yang tidak hadir hari ini siapa? Semuanya apa? Sakit. Doakan semoga yang kita yang tidak hadir hari ini minggu depan dapat mengikuti pelajaran kita. Amin. Sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, kita akan buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa coba? Ya, kita akan membudayakan budaya positif. Budaya positif itu artinya yang ada dalam diri kalian. Rasa tanggung jawab terhadap kalian, diri kalian. Nah, teman-teman yang ada soal kita apa? Adanya 5. Terus apa lagi? Kita masuk jam berapa? Itu aturan sekolah ya? Kira-kira aturan sekolah yang ini baik apa enggak? Baik. Kalau baik, kita masukkan dalam budaya positif dalam diri kita ya. Baik dalam diri kalian dulu ya. Kalau kalian sudah merasa tanggung jawab, otomatis yang kalian kerjakan itu tidak ada beban ya. Jadi budaya positif harus kita tanamkan dari dalam diri kalian sendiri ya. Masuk pagi, mengerjakan tugas dengan baik, apa lagi? Ayo sebutkan ya. Menghormati teman, berbicara. Artinya keyakinan kelas, keyakinan diri kalian sendiri ya, budaya positif atau kesepakatan kelas ya. Nanti ini Ibu bagikan, silakan kamu isi di sini, dibagikan ya, dibagikan ke teman-temannya, diisi tentang keyakinan kelas. Silakan diisi, diambil satu-satu, ditulisnya di yang tidak ada tempelnya, dibagikan ke teman-temannya ya. Oke, mohon dibantu. Sudah, silakan dibagi. Nanti setelah kalian isi ya, setelah kalian isi dibantu ini siapa namanya? Dito, tempel sini Dito. Sama Dito, betul Dito. Kita tempel di sini ya, kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Ya, silakan diisi yang ada di sekolah kita ya, misalnya tepat waktu masuk dan keluar kelas ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Silakan diisi, nanti kita di itu ya. Empati terhadap teman, peduli terhadap teman, silakan boleh ya. Bertanya juga jaga kebersihan ya. Kemudian mematuhi protokol kesehatan. Ini kalau sakit pakai masker ya, jadi bapak semuanya. Oke, silakan ditulis. Kemudian budaya 5R. Apa 5R? Ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin ya. Nah, silakan kamu tulis di situ, cepat mengumpulkan tugas, banyak ya. Jaga imun agar aman ya. Silakan ditulis keyakinan kelasnya kamu. Apa? Misalnya saya bertanggung jawab mengerjakan tugas kemudian budaya 5S, budaya 5S, silakan ditulis di not yang Ibu berikan. Buat peraturan. Nanti kita tempelkan di sini ya. Peraturan, terus tarikan ke yang positif, baru kita masukin keyakinan. Iya.
baru masuk keyakinan. Ini masuk apa nih keyakinannya? Tulisannya satu keyakinan kelas yang kamu tanggung jawab. Misalnya, saya datang tepat waktu. Saya meminta izin. Dia nggak pakai apa-apa, nggak pakai media. Iya. Kalau ada yang salah silakan masih ada. Kalau yang tempelnya kalau di satu aja. Yang sudah sekarang ada berapa? Keyakinan kelas kita. Tempel yang sudah. Jepret kamu ya? Mandiri, apa lagi? Ya, sesuai dengan profil Pancasila ya, harus mandiri. Artinya tidak boleh makan di kelas. Oke, ya. Jadi kesepakatannya sudah kita buat. Kita foto bersama hasil kita. Semuanya berdiri. Mantap. Ya, sini baris-baris. Betul, Bu. Oke. Contoh penerapan kayak pembuatan keyakinan kelas di kelas. Jadi di sini dari peraturan yang ada, peraturan kelas yang ada kita buat menjadi kita membutuhkan untuk menerima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Tapi ingat, cinta dan kasih sayang ini akan dibutuhkan oleh semua orang, tapi tidak dengan love language. Jadi ada cinta dan kasih sayang, semua orang pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang, pasti. Tapi ini berbeda dengan love language.
beberapa love language apa saja Bu? Sentuhan, Physical touch. sentuhan fisik. Ya, saya termasuk orang yang suka dengan sentuhan fisik. Jadi kan nggak semua membutuhkan itu. Ya. Jadi setiap mau berangkat kerja, setiap pulang dengan suami pasti itu. Yang tidak, itu nomor sekian, itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah kata-kata penegasan. Yang tidak semua laki-laki ya, dia bisa memberikan kata-kata penegasan pun kita. Kan ada yang butuh misalnya, saya sayang loh sama kamu, kan ada yang seperti itu. Tapi dia enggak, dia hanya menunjukkan rasa cintanya tanpa mengucapkan dengan kata-kata. Jadi artinya pada tarapan cinta dan kasih sayang semua orang butuh itu. Tapi saat pada love language-nya itu ada orang-orang yang membutuhkan itu dan ada yang tidak. Tapi yang pasti pada kebutuhan dasar manusianya semua membutuhkan cinta dan kasih sayang. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga kebebasan. Ini merupakan kebutuhan akan pilihan kemandirian otonom. Jadi kita pasti membutuhkan kebebasan untuk berekspresi dan yang lainnya. Kebutuhan kebebasan. Kemudian yang keempat penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi dan diakui. Otomatis kalau kita punya kemampuan, kita ingin dong diakui. Kita ingin dong menunjukkan kemampuan kita. Jangan sampai kita yang memiliki kemampuan, kita yang bisa orang lain diakui. Kita pasti ingin diakui. Maka itu adalah suatu bentuk kebutuhan penguasaan. Kemudian yang kelima untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan fisiologis dan psikologis yang memang masih dibutuhkan oleh setiap orang. Psikologisnya, fisiologisnya rasa lapar, dan psikologisnya rasa aman dalam banyak hal, ya, aman dalam misalnya di rumah kita dalam kondisi yang aman, kita pergi dari rumah sampai sekolah aman tanpa ada yang mengganggu, itu termasuk kebutuhan rasa aman. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus ada. Kenapa? Kalau tidak akan jadi timpang. Jadi ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Abdul Rahman. Silakan. Ya, plus untuk Ibu Parmana. Ikat dulu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat pagi? Oke, semangat paginya kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Oke ya, kita mulai. Semangat pagi? Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang ada ice breaking sebentar. Kalau saya bilang tepuk tangan 1, berarti kalian tepuk 1. Kalau tepuk tangan 2, kalau tepuk 1, kalau tepuk 1 berarti nggak tepuk. Kita kalau ada tangannya baru tepuk. Ini untuk melatih konsentrasi ya. Oke, tepuk 1. Belum konsentrasi ya. Fokus. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan 4. Oke, udah fokus semua ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol dalam restitusi. Jadi nanti ini erat kaitannya dengan peran Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu dapat mengontrol siswa. Ya, 5 posisi kontrol dalam restitusi merupakan proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi mengenali dirinya, kemudian sejauh mana nanti seorang pendidik atau guru ini nanti dapat mengontrol siswa. Nah, 5 posisi kontrol ada 5. Yang pertama posisi penghukum, kemudian yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, yang kelima posisi manajer. Jadi nanti kita sebagai refleksi setelah melihat tayangan video yang ini, nanti kita refleksi diri kita berada pada posisi yang mana. Oke, sekarang kita lihat video selanjutnya. Posisi pertama, posisi penghukum. Silahkan disimak Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, mungkin secara tidak sadar kita pernah melakukan sebagai posisi penghukum. Nah, ciri-cirinya yang pertama, menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak. Hukumannya bisa berupa hukuman verbal atau fisik. Kalau tadi kita melihat tayangan video yang pertama tadi sebagai posisi penghukum, itu hukumannya sebagai apa Bapak Ibu? Verbal ada, hukuman verbal? Ada. Kemudian hukuman fisik? Ada. Jadi hukumannya nggak harus dua-duanya, tapi bisa verbal ataupun fisik. Kemudian dampaknya, murid menjadi pendendam. Kemudian yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Misalkan seperti yang tadi di tayangan video, bisa jadi anak mengikuti perintah dari gurunya, tapi di dalam hatinya masih ada rasa dendam. Posisikan ketika Bapak Ibu sebagai posisi siswanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu?
pasti merasa tidak nyaman, merasa tidak senang terhadap gurunya. Oke, selanjutnya kita ke slide yang berikutnya. Posisi pembuat merasa bersalah. Ya, langsung. Bu, silakan, Bu. Kita simak posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, posisi kontrol yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, sehingga membuat murid merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, dengan membuat guru menderita. Jadi seolah-olah gurunya itu menderita sekali dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian dampaknya, murid merasa bersalah atau identitas gagal. Dia merasa tidak bisa membahagiakan orang lain dengan membuat kesalahan. Kemudian murid akan merasa rendah diri dan menarik dari lingkungan. Jadi dia cenderung rendah diri, percaya dirinya jadi berkurang. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga. Posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Masih dengan orang yang sama tapi topiknya berbeda ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, kita lihat sebagai posisi teman ya Bapak Ibu. Di sini ciri-cirinya suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau guna menghangatkan suasana. Jadi seolah-olah gurunya itu sebagai teman akrabnya si anak. Kemudian murid akan merasa senang, aman, nyaman, dan merasa akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas berhasil. Jadi murid merasa nyaman, merasa senang. Kemudian dampaknya karena masih dorongan eksternal, jadi dorongan yang tumbuh masih dari gurunya. Seperti tadi, demi ibu. Jadi dia melakukan bukan karena dorongan internal, dorongan dalam diri, tapi masih dari dorongan luar. Dampaknya yang pertama, murid akan bergantung pada satu orang atau faktor ketergantungan. Jadi kalau ibu itu yang nggak nyuruh, bisa jadi dia tidak nurut. Jadi nurutnya cuma sama ibu tadi. Kemudian yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi masih ketergantungan dengan orang lain dalam memutuskan suatu permasalahan. Oke, untuk yang selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Kita lihat videonya.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu videonya, posisi pemantau. Ciri-cirinya seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun tidak menggunakan nada tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi kalau pemantau ini dia mempunyai data atau perhitungan. Misalkan kayak tadi masuk jam 7, terus dia datang 7.20, berarti sudah telat 20 menit, dia ada datanya. Kemudian ada konsekuensi yang dilakukan. Kalau tadi apa Bapak Ibu konsekuensinya ketika dia telat? Iya, pas istirahat tetap di kelas untuk mengejar ketertinggalan. Jadi posisi pemantau ini ada konsekuensinya. Ada data, kemudian ada konsekuensinya. Lanjut, Miss. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Jadi kalau misalnya kalau dia tidak mengerjakan, apa nih dampaknya buat dia? Dia akan menghitung dan bertanya. Sebelumnya, Miss. Ya, murid tidak sepenuhnya mandiri. Masih ada dorongan eksternal tadi, yang konsekuensinya tadi. Dia akan merubah tapi dengan konsekuensinya tadi, bukan dorongan internal, masih dalam dorongan eksternal. Posisi yang selanjutnya, yaitu posisi sebagai manajer. Silakan kita simak posisi kontrol yang terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai ke alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu tadi tayangan posisi sebagai manajer. Untuk posisi sebagai manajer, ciri-cirinya seorang manajer akan bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Jadi anak merasa dihargai, merasa senang. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi kalau posisi manajer ini terjadi proses dialog antara guru dan siswa. Guru mencari tahu alasan kenapa terlambat kalau tadi ya. Jadi mencari tahu permasalahannya terlebih dahulu, menggali informasi,
permasalahannya apa. Kemudian setelah ketemu alasannya apa, kemudian si guru tadi menggiring anak memecahkan masalahnya, solusinya kira-kira apa. Seperti tadi pertanyaan, bagaimana ini Naren, ya kan? Jadi guru mencoba membantu siswa, membimbing siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan, sehingga siswa menjadi mandiri. Jadi terlahirlah dorongan internal dari dalam siswa. Seperti tadi bu gurunya tadi menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Tadi dijawab siswanya menghargai orang lain. Makanya di sini penting untuk membuat keyakinan kelas, menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak, sehingga nanti tercipta motivasi internal dalam diri anak siswa, bukan dari dorongan eksternal lagi. Jadi seperti misalkan kalau kita ada Jumat mengaji, jadi kalau misalnya kita menanamkan keyakinan dalam diri anak, anak akan tumbuh dengan motivasi sendirinya, tidak perlu disuruh-suruh ke bawah. Dengan sendirinya ketika motivasi internal sudah tumbuh, maka anak dengan sendiri akan turun ke bawah, memiliki rasa tanggung jawabnya. Selanjutnya, Miss. Nah, ini dampaknya ya, murid mandiri, kemudian percaya diri dalam memecahkan masalah, yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya, Miss. Posisi manajer setelah mengamati kelima video posisi kontrol tersebut, kira-kira posisi manakah yang paling ideal Bapak Ibu? Yang paling ideal dari 5 posisi kontrol yang mana? Posisi manajer. Ya, gimana Bu Aka? Posisi manajer. Sekarang coba saya minta refleksi dari salah satu guru dari 5 posisi manajer. Mungkin apa setelah melihat tayangan ini, kan pasti kita pernah mengalaminya. Kira-kira dari 5 posisi manajer tadi, apa yang sudah pernah Bapak Ibu alami? Ya Bu Aka, silakan. Baik, hasil pengibasan materi yang saya dapat hari ini mungkin pembelajaran buat saya Pak ya, karena sebelumnya mungkin saya menerapkan posisi penghukum, terus pemantau, sama merasa berbuat bersalah, pembuat bersalah. Nah mungkin kedepannya saya akan melakukan posisi manajer, yaitu dengan proses dialog, melakukan keyakinan kelas dulu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ake. Ada lagi yang ingin merefleksi dirinya? Kira-kira saya ini yang sudah pernah saya lakukan, saya berada di posisi yang mana? Apa sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau bahkan kalian sebenarnya sudah pernah sebagai posisi manajer gitu. Itu sebagai refleksi buat kita juga ke depannya agar kita bisa lebih baik lagi. Lanjut, Miss. Ya, Miss, lanjut. Nah, ini posisi mana yang dapat mendorong motivasi intrinsik murid? Seperti tadi, posisi manajer. Posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Jadi, setiap pendidik menginginkan posisi sebagai manajer. Kemudian, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang mendekatkan murid. Jadi, murid merasa bahwa dirinya dihargai. Kemudian, murid membentuk siswa mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Lanjut, Miss. Oke, sekian, terima kasih. Kemudian udah cukup ya? Cukup dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita bisa menerapkan posisi guru sebagai posisi manajer. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi segitiga restitusi akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Nurin. Pada Ibu Nurin saya persilahkan.
tanggung jawab gitu ya. Jadi di sini dia dikatakan sebagai segitiga. Segitiga itu kan ada 3 tahapan ya. Jadi makanya dikatakan sebagai, diberi namanya sebagai segitiga restitusi. Nanti untuk tahapannya akan kita bahas bersama. Yang pertama ada segitiga restitusi. Pengertiannya ini adalah suatu yang sebelumnya kayaknya. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi artinya tadi di posisi kontrol kan ada posisi guru sebagai memberi rasa bersalah ya, pembuat rasa bersalah. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi nanti ada di tahapannya yang dimana tahapan tersebut mengembalikan stabilitas identitas murid. Jadi kita jangan membiarkan murid itu berlarut-larut dalam kesalahan. Jadi merasa bersalah terus nanti akhirnya dikhawatirkan anak itu menjadi stres misalkan. Jadi yang kita menghindari hal tersebut. Maka nanti ada tahapan-tahapan di segitiga restitusi ini. Kemudian dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat itu tentunya adalah budaya positif yang kita bahas tadi. Kemudian segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi juga sudah diulas sedikit sama Pak Abdul ya. Mandiri artinya dia bisa mengakui kesalahannya. Dia tahu mengevaluasi perbuatannya. Kenapa dia berbuat salah? Alasannya apa? Tadi dihubungkan juga dengan kebutuhan, 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan mana yang harus dia penuhi dengan membuat kesalahan tersebut. Kemudian Kemudian dia mencari tahu tadi penyebab kesalahannya, kebutuhan apa yang dipenuhi, kemudian tanggung jawabnya itu adalah bagaimana dia mengatasi hal tersebut. Jadi kita kembalikan lagi ke murid. Bagaimana kalau kamu sudah melakukan kesalahan ini, kan posisi sebagai manajer ya, kita tanya solusinya apa. Jadi kita menawarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, begitu ya. Kemudian melalui restitusi ini kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak bagus ya Bapak Ibu kalau kita membuat anak itu merasa bersalah. Dan tidak bagus juga kalau murid itu malah tidak merasa bersalah. Jadi ini kita ada tahapan yang gimana siswa itu mengakui kesalahannya, jujur bahwa dia punya kesalahan, kemudian dia tidak berlarut-larut dalam kesalahan tersebut gitu. Kemudian restitusi membantu murid untuk jujur seperti tadi ya. Kemudian mengevaluasi dampaknya dari kesalahannya. Kemudian memberikan penawaran seperti yang saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya nih, ada 3 tahapan, makanya dikatakan sebagai segitiga restitusi. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Langsung nggak apa-apa, Bu. Nih, jadi dia menstabilkan identitas itu tujuannya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Gimana nih caranya kita membuat anak itu tidak terus-terusan merasa bersalah atau malah tidak menyadari kesalahannya dengan caranya seperti misalkan dia sudah berbuat kesalahan nih, kita bukan membenarkan ya Bapak Ibu ya, tapi memaklumi misalkan dengan kalimat tidak apa-apa nak, semua orang, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kok melakukan itu, misalkan seperti itu. Jadi anak tuh merasa bukan hanya dia aja kok yang melakukan kesalahan, semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan kesalahan atau permasalahan tersebut gitu ya. Kemudian, belum dibaca. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kalau emosinya sudah stabil, pikirannya sudah stabil, tidak lagi berlarut-larut dalam kesalahan, atau dia sudah merasa, oh iya perbuatan ini merupakan suatu kesalahan, kalian sudah menyadari, maka otak pun akan berpikir lebih baik dari sebelumnya. Seterusnya, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalau kita sudah tanya sama murid, kita sudah menstabilkan emosinya, sudah menstabilkan identitasnya, baru kita bertanya, ini yang kamu lakukan ini untuk apa sih nak? Kesalahan ini kenapa sih kamu lakukan? Pasti ada alasannya dia. Misalkan tadi seperti videonya Pak Abdul ya, dia terlambat. Kenapa kok terlambat?
karena ada kebutuhan yang dipenuhi gitu. Kemudian misalkan dia tidak mengerjakan tugas. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Ada alasannya dia melakukan perbuatan tersebut gitu ya. Jadi di sini kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi ada pembicaraan dua arah, bukan hanya dari guru aja yang menentukan, oh kamu salah, oh kamu ini. Tapi anak juga mengerti bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pasti kalau kita komunikasinya baik, komunikasinya bagus, maka hubungan kita dengan murid juga akan lebih baik lagi. Kemudian untuk tahapan yang ketiga, itu adalah menanyakan keyakinan. Ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Tadi juga sudah diulas sedikit, intrinsik. Jadi kita fokusnya apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, solusinya itu hadir dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena faktor tadi misalkan diiming-imingin dengan memberi penghargaan misalkan, atau takut akan hukuman misalkan, atau dia karena merasa berteman dengan guru yang satu, sehingga kalau disuruh sama guru yang satunya nggak mau. Kalau disuruh sama Bu Meza, nah ini iya langsung oke. Kalau saya nyuruh misalkan, enggak loh siapa orang nggak ngajar saya, misalkan seperti itu. Jadi itu namanya adalah motivasi secara eksternal. Nah kalau ini adalah intrinsik, jadi muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Karena kita ada obrolan dua arah tadi. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tadi kalau sudah tahu bahwa tindakannya itu salah, kan kita tadi udah buat keyakinan kelas ya di videonya Bu Parma. Jadi keyakinan kelas yang mana nih yang mereka langgar? Misalkan tadi terlambat, berarti keyakinan kelas yang disiplin. Nah, kalau seperti itu nanti di situ nanti ditanyakan, kalau sudah melakukan kesalahan itu solusinya bukan kita yang memberi. Kamu harus begini, kamu harus begini, enggak. Tapi mereka yang menentukan bagaimana supaya tidak datang terlambat lagi, bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu misalkan dan seterusnya. Video ya. Ini ada contoh kasus pertama. Ada beberapa kasus, ada 2 kasus. Ntar dulu Bu, ini itunya dulu. Dialognya apa? Ceritanya dulu, kasusnya. Nah, ini misalkan ditemukan di kelas saya ya, pada hari Jumat yang lalu saya tidak bisa mengajar biologi di kelas 10-10 karena harus mengikuti rapat yang penting. Nah, pada saat itu saya memberikan tugas agar kelas tidak kosong. Namun, ada salah satu anak saya yang namanya Davin tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tertidur di meja. Akhirnya Davin tidak mengumpulkan tugas tersebut. Saat mau koreksi, saya baru menyadari nih ternyata ada satu anak yang belum mengumpulkan tugas. Makanya pada saat istirahat saya memanggilnya untuk meminta klarifikasi untuk melakukan tahapan pada segitiga restitusi. Ini videonya. Selamat siang, Davin. Maaf ya, ibu mengganggu waktu istirahat sebentar. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Hanya gara-gara tugas kelas. Tapi hari Jumat kemarin kamu masuk kan? Masuk. Tapi saya nggak bikin tugas biologi. Iya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama kok, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap tindakan itu kan pasti ada alasannya ya. Jadi apa alasan kamu kenapa tidak mengerjakan tugas biologi? Kemarin saya nggak tugas biologi karena tiduran di kelas. Saya malamnya ini main sampai malam. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang nanti disepakati? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Kalau bertanggung jawab, Bu. Ya itu kamu tahu. Sekarang ibu tanya lagi nih, apakah kamu punya solusi atas permasalahan ini? Ada, Bu. Pertama, saya ingin minta maaf karena nggak mengumpul tugas biologi. Yang kedua, saya nggak akan main game hingga larut malam. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas biologi yang saya tunjukkan besok. Oke, baik. Saya apresiasi tanggung jawab kamu. Sekarang silakan kembali istirahat lagi. Itu ya Bapak Ibu ya, salah satu contoh penerapan untuk
melakukan kegiatan atau tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi kita tadi ada 3 tahapannya ya. Mulai yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita membuat anak itu emosinya stabil dulu supaya otaknya bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua tadi adalah apa Bapak Ibu? Validasi. Jadi dia mengetahui kesalahannya di mana. Kemudian keyakinan kelas kita bertanya keyakinan kelas mana yang dilanggar, kemudian solusinya untuk apa. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini misalkan ya di kelas saya, Bunga meminjam tip X ARA tanpa izin. Setelah memakai tip X, Bunga tidak segera mengembalikannya. Sehingga pada saat ARA ingin memakai tip X-nya, dia kebingungan karena nggak ada di kotak pensil, karena dia merasa tidak ada yang meminjam. Akhirnya gaduh kelas. Biasakan ya di kelas, siapa yang minjem tip X? Nah, pada saat itu kelas menjadi gaduh. Akhirnya saya panggil untuk dilakukan segitiga restitusi di video tadi, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggapan dari murid, nggak apa-apa. Nggak, ini tanggapan dari murid gimana rasanya setelah melakukan proses restitusi. Sudah mengajak saya berdiskusi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Nurin untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan. Ini anak yang benar-benar. Lagi agar tidak ikut di kelas sehingga saya dapat mengumpul tugas ke Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, ini udah. Bunga tahu nggak kenapa Ibu Nurin panggil ke sini? Iya, tadi kamu sempat kok ada di kelas ya? Tadi saya tuh minjam Iya Bunga, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama ini juga pernah kok melakukan kesalahan. Tapi suatu tindakan itu dilakukan biasanya pasti ada penyebabnya kan? Kenapa kok kamu tidak izin dulu sama Ara untuk izin tag-nya? Tadi Ara Bunga masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kira-kira yang kamu lakukan sekarang ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Yang kelas yang mana Bunga? Menghormati orang lain dan menjaga dirinya. Nah itu kamu sudah tahu. Untuk permasalahan ini, apakah kamu punya solusi untuk mengatasinya? Iya Bu, ya pertama saya akan meminta maaf kepada Ara karena menjaganya tanpa izin. Yang kedua, saya akan membiasakan diri untuk meminta izin jika ingin meminjam barang, menjaga barang tersebut dan mengucapkan terima kasih. Iya, bagus sekali Bunga, selalu semangat ya untuk merubah diri menjadi lebih baik. Ibu rasa sudah cukup, silahkan kembali lagi ke kelas. Udah. Aja. Iya Bapak Ibu ya. Nih ya, tadi 2 contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa memvariasi kalimat-kalimatnya menurut Bapak Ibu yang lebih baik gimana cara ngomongnya. Itu kan tergantung sama kita ya. Boleh, yang penting intinya adalah 3 tahapan tadi. Sekarang untuk kasus yang ketiga, bisa kita praktekkan. Bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Misalkan saya buat suatu kasus yang ketiga. Nih ya. Bukan, yang ketiga. Ya. Nah, ini tadi kan sudah ada di videonya Pak Abdul, tapi tadi Sinaren ya. Kalau ini kita pakai Mila. Nah, jadi kalau tadi kita posisi kontrol sebagai manajer, kita tahu posisi kontrol kita. Nah, sekarang kita kalau untuk menggunakan tahapan restitusi ini gimana caranya? Ingat 3 tahapan tadi ya. Jadi ini kasusnya Mila adalah murid kelas 10. Mila sering datang terlambat ke sekolah. Setiap minggu itu pasti ada hari yang pasti dia tuh terlambat. Sehingga ada beberapa materi pelajaran tertinggal. Maka guru mata pelajaran yang materinya tertinggal oleh Mila itu meminta klarifikasi, memanggilnya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi? Di sebelah mana ya? Bu Ake, ya silakan. Sebelah mana duduknya? Sini aja.
berkursi lagi. Kursi kecil itu aja, Kak. Sama siapa? Ya. Rina jadi bu guru. Sini aja. Bahasa sendiri ya. Oh iya, lari-lari. Ngerjain dia. Kamu terlambat ini pasti ada alasannya. Kenapa kamu datang terlambat? Semalam saya nonton drakor, Bu, filmnya seru, tinggal episode terakhir. Saya terlambat Jadi, kamu terlambat karena nonton drakor? Iya, Bu. Aku juga. Kamu menyadari kalau tindakan kamu itu tidak baik? Iya, Bu. Gara-gara saya nonton drakor, ngejar episode terakhir, jadi saya terlambat. Kalau begitu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin ya, Bu ya. Disiplin atau saling menghormati. Disiplin sama saling menghormati. Ya, benar. Kalau begitu kamu ingin memperbaikinya tidak? Mau, Bu. Kalau mau, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Aku setuju dengan itu. Jadi kita sebagai manusia atau sebagai murid terutama kita harus belajar disiplin dan juga saling menghormati agar tidak ada yang dirugikan dan kita harus bisa menjadi seseorang yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, Bu. Besok tidak boleh pulang lagi ya. Siap, Bu. Dan kalau gitu silakan duduk. Terima kasih ya, Bu. Oke, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Rina dengan Bu Ake. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya? Iya, jadi nanti kalau kita menemukan anak murid kita di kelas atau di sekolah ini mulai dari gerbang depan melakukan melakukan suatu kesalahan, langsung kita tarik, kita gunakan segitiga restitusi. Kita sudah tahu tahapannya. Begitu ya Bapak Ibu? Alhamdulillah materi kita sudah selesai, sudah kita praktekkan juga. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan yang pastinya harus kita praktekkan supaya pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Demikian, langsung ditutup ya. Demikian dari kami, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Guru-guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan.